Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah pada kesempatannya baik ini kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram dan masih masuk bab masalah syarat-syarat salat. Yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Hadis dari Amir bin Rabi'ah, hadis yang ke-164. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mullimatin. Kami pernah bersama Nabi, kata Amir bin Rabi'ah. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam yang gelap gulita hingga kami bingung menentukan arah kiblat. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Fa shallaina. Kami pun akhirnya salat. Falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu shallaina ila ghairi qiblah. Maka ketika matahari terbit, kami baru sadar, wih, ternyata kami sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat. Maka turunlah ayat, maka kemanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Surat Al-Baqarah 115. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mendhaifkannya. Namun kita lihat koreksi atau catatan dari Syekh Isham. Kata beliau, hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan memiliki illah oleh sejumlah ulama. Serta dihasankan oleh Syekh kami dalam Irwa karena terdapat beberapa syahid baginya. Berarti diterima oleh hasan li ghairihi. Jadi dalam kisah tersebut tadi, sholat awalnya dia rasanya sudah menghadap kiblat, tapi ternyata setelah dia tahu, ternyata tadi sholat tidak menghadap kiblat, maka dia dimaafkan karena Allah mengatakan, Allah berfirman, waktu itu turunlah ayat, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya 165 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Ini berlaku bagi orang-orang yang berada di suatu tempat yang kiblatnya terletak di arah utara atau selatan. Kiblatnya di utara atau selatan. Maka antara timur dan barat adalah kiblat. Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Sedangkan orang-orang yang berada di suatu tempat yang kiblatnya terletak di timur atau barat seperti Indonesia, maka apa yang ada di antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi memang perkiraan kita menghadap kiblat. Maka Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat.
Jadi kita sudah berusaha menghadap kiblat, dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika dia posisi sudah mengarah yang antara, kalau di Indonesia antara utara dan selatan, sudah masuk ke kiblat. Jadi kalau di kita orang-orang Indonesia menghadap ke barat, sudah dia masuk kategori menghadap kiblat dan sudah syah insyaallah. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang 166 dari Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas hewan tunggangannya, menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap. Artinya kendaraannya mengarah kemana, Rasulullah SAW sholat menghadap itu. Jadi kemana arah kendaraannya. Ini kata Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas hewan tunggangannya, menghadap kemanapun hewan tunggangannya menghadap itu. Jadi kemanapun menghadap hewan tunggangannya atau kendaraannya, Rasulullah SAW sholat. Al-Bukhari menambahkan, yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasnahu fil maktubah. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya dan beliau tidak pernah melakukan hal itu pada sholat fardu. Catatan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juz yang kedua halaman 56. Dan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas, wa kana idza safara fa arada ayatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah faqabbara summa shalla haitsu kana wasuri rikabihi. Apabila beliau bepergian lalu ingin melaksanakan sholat sunnah, beliau mengarahkan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir, kemudian sholat menghadap ke arah manapun kendaraannya menghadap. Ini hadis, kita lihat di catatan kakinya, demikian yang tercantum dalam ketiga manuskrip. Sedangkan yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud adalah wajhahu rikabuhu, unta tunggangan beliau mengarahkan beliau, maksudnya membawa beliau. Ini terkait dengan mengarah kiblat. Pada asalnya kita harus berusaha ketika sholat mengarah kiblat. Tetapi ketika posisi dia sudah berusaha, namun qadarullah sudah selesai seperti tadi dikisahkan, maka dimaafkan, sholatnya sudah dimaafkan. Kemudian ketika dia sholat dan sudah berusaha menghadap kiblat, kemudian kaidah umum mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Ini bagi orang yang kiblatnya ada di sebelah selatan dan utara, maka antara timur dan barat dia sudah merupakan kiblat. Maka di Indonesia, ketika dia di Indonesia adalah yang kiblatnya di sebelah barat, maka antara selatan dan utara adalah sudah, antara selatan dan utara sudah kiblat. Ini dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis tadi yang ke-165. Kemudian sholat berikutnya adalah dia ketika di dalam kendaraan, dia bisa sholat dengan mengarah ke kendaraan di mana dia mengarahkan kendaraannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan pada asalnya tadi kita berusaha mengarah ke kiblat, dan ketika dalam kondisi tertentu
maka kita kembalikan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.